yang membunuhnya ya Danang Iya, Putrajaya akhirnya atau Panembahan Senopati. pertempuran itu dimenangin sama Jaka Tingkir. Dengan dibunuhnya Arya Penangsang sama Panembahan Senopati. Dan akhirnya setelah itu Jaka Tingkir menduduki tahta Demak. Betul. Cuman adanya di Pajang. Pajang. Akhirnya muncul kerajaan Islam baru setelah Demak itu Pajang. Pajang. Ya kan? Sebelum Jaka Tingkir meninggal terjadi pertempuran dengan Panembahan. Iya. Semua pasukan siap, pas siap gunung meletus. Betul. Akhirnya perang nggak jadi. Jaka Tingkir jatuh sakit, nggak lama kemudian Panembahan dipanggil. Dicerita gitu, Panembahan dipanggil suruh ngadep, Panembahan datang, tetap sopan karena Jaka Tingkir ayah angkat. Ya udah, kata Jaka Tingkir, kalau emang lu mau misahin diri, ya udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini Adit Sableng. Di video sebelumnya kita ngebahas tentang Ki Ageng Pengging. Kali ini kita menerusin cerita tentang anaknya, Mas Karebet, atau yang biasa orang kenal dengan Jaka Tingkir. Menantunya Sultan Trenggono dan Raja Pajang. Setelah Demak hancur, maka muncul Pajang. Menerusin Pajang bahasanya. Kerajaan Demak di Pajang. Cerita Jaka Tingkir selengkapnya itu bakal diceritain sama ini, Adit Sableng. Dari gue segitu aja. Dari si Aki. Silakan Ki. Baik, Mat. Bismillahi alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Nun sewu payah. Raden Mas Karebet, Mat. Raden Jaka Tingkir. Adipati Pajang. Sultan Hadiwijaya. Rangkaian nama yang melekat pada tokoh yang akan kita ceritakan ini, Mat. Nah, nanti, Mat, dalam cerita ini kita sama-sama belajar, bukan sama-sama sih, saya yang belajar gitu. Belajar apa? Belajar ilmu pasrah, Mat. Nah, kita membahas pertama kali jalur silsilah, Mat. Ini. Ya, seperti kita tahu dia anak daripada Ki Ageng Pengging kan gitu. Ki Ageng Pengging ini yang kita sudah ceritakan, ya nonton aja lah daripada Ki Ageng Pengging itu. Nah, nanti Sultan Trenggono ini menikahkan anaknya Retno Ayu Mas Cempoko kan gitu. Dengan Raden Mas Joko Tingkir ini melahirkan putri. Raden Mas Pembayun ini menikahkan dengan Aryo Panggiri, anak daripada Sunan Prawoto kan gitu kan. Nanti juga meninggalkan putrinya yang paling musuh itu menikahkan dengan Arya Pleret Adipati Tuban. Nah, ada lagi dia punya anak namanya yang paling musuh itu Pangeran Benowo kan gitu. Pangeran Benowo ini nanti dinikahkan oleh Ratu Pajang. Ratu Pajang nanti melahirkanlah putra namanya Pangeran Radin. Pangeran Radin ini akan melahirkan daripada Raden Ronggowarsito pujangga-pujangga besar kan gitu kan. Nah, nanti ada lagi namanya Mbah Sumbu, Mat. Enggak, itu gimana sih? Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Iya, yang barusan disebutin apa anaknya siapa? Sultan Trenggono. Jaka Tingkir itu kan anaknya Ageng Pengging. Gitu. Dinikahkan oleh putri daripada Sultan Trenggono kan gitu. Ratu Mas Retno Ayu, Ratu Mas Cempoko kan gitu. Nah, dia nanti punya anak kan gitu. Punya anak putri. Itu kalau nggak salah Retno Mas Pembayun kan gitu, dinikahkan oleh anak daripada Sunan Prawoto kan gitu, Aryo Panggiri kan gitu kan. Nah, nanti dia punya anak perempuan lagi dinikahkan oleh Arya Pleret Adipati Tuban. Nah, nanti dia punya anak bungsu namanya Pangeran Benowo. Nah, inilah nanti dinikahkan oleh Ratu Pajang, masih keturunan daripada
Raden Mas Kajoran kan gitu kan. Nanti dia punya anak namanya Pangeran Radin. Nah, Pangeran Radin ini melahirkan pujangga-pujangga besar seperti Raden Ronggowarsito, Raden Yudhistira kan gitu kan. Nah, nanti juga dia punya Pangeran Sambu kan gitu kan, atau Sumo Hadinegara. Nah, nanti melahirkanlah namanya keturunan-keturunan ulama kan, seperti Kiai Haji Hajam Hajari, Kiai Haji Mutamakin, dan Kiai Haji Wahapasbulo yang mengarang daripada Yalalwatal kan gitu. Itu kan itu kan yang ngayang kan Wahapasbulo. Iya, maksudnya keturunan Joko Tingkir, Sultan Agung. Sultan Agung, karena kan dari dia punya anak namanya siapa namanya Diah Banowati ini menikahkan daripada Raden Mas Jolang menurunkan Sultan Agung kan gitu. Itu mat menurut silsilah. Iya. Riwayat Jaka Tingkir, cerita Jaka Tingkir dari kecil dulu sampai akhirnya wafat. Iya. Iya. Jadi di Ki Ageng Pengging itu kan sedikit mati ya. Ini di saat dia lahir kan lagi sedang pesta di rumahnya, itu ada namanya wayang beber yang didalangi oleh Ki Ageng Tingkir kan gitu. Nah, pada saat itu dihentikanlah pergelaran wayang itu untuk menyambut kelahiran daripada anak daripada Ki Ageng Pengging ini. Nah, maka pada saat itu ketika bayi daripada Nyai Rubiah ini menangis, karena kan namanya bayi kan lahiran pasti menangis kan. Bayi ini menangis ini diambillah oleh Ki Ageng Tingkir dan apa namanya dia memohon untuk memberikan nama kepada bayi ini. Nah, bayi ini dinamakan oleh Ki Ageng Tingkir sebagaimana dia mendalang wayang beber itu dinamakan Mas Kareber. Itu mat situ. Nah, cuman yang unik mat, ketika Ki Ageng Tingkir memandang Mas Karebet kecil ini, Raden Mas Karebet kecil ini terlihat ada cahaya wahyu Prabonan. Itu cahaya keraja. Dia akan menjadi raja kan gitu kan. Bahkan pada saat Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging itu menangkap Sasmita, itu dia mendapatkan Sasmita apa pada saat itu? Doamu telah terkabul. Kamu mendapatkan seorang putra yang sangat dikdaya kan gitu, akan mewariskan menjadi penjaga tanah Jawa. Tuh. Nah, karena ada apa namanya, kita sudah ceritakan di cerita Ki Ageng Pengging itu tentang Sunan Kudus ya kan. Nah, maka berakhirlah wafatlah meninggal Ki Ageng Pengging pada saat itu, dan tak lama pula ibundanya ini meninggal, maka diasuhlah Raden Mas Karebet ini belum genap usia balita mat, itu ke Ngadipurwa. Ngadipurwa itu nama lain daripada Desa Tingkir. Kalau sekarang Solo Tigo kan gitu. Ini mat. Terus Nah, ini Nyi Ageng Tingkir ini mengasuh anak daripada Ki Ageng Pengging ini dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, Mas. Gitu. Dia membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang. Gitu. Tanpa mengharapkan apa-apa. Di usia belasan tahun, lebih kurang daripada umur 16 tahun, 17 tahunan, Mas. Ini Joko Tingkir ini senangnya mainnya itu ke hutan-hutan. Senangnya mainnya itu kepada para pendeta-pendeta mat, para bayirawa kan gitu. Ia ingin menukar pikiran gitu. Nah, maka dari saat itulah Nyi Ageng Tingkir sebagai ibu asuhnya, ibu tirinya, ini sangat khawatir pada saat itu. Iya, ibu tiri. Ikan bukan namanya anak ikan gitu kan. Nah, ini merasa khawatir mat kepada anak angkatnya yang sudah seperti anak kandungnya. Itu karena kenapa khawatir? Karena pada saat itu banyak hewan buas takut kenapa-napa anaknya ini, anak kesayangan ini kenapa-napa di hutan. Yang pertama begitu. Yang kedua, takut kalau dia tidak bisa, ya kan, mengenal Tuhan dan kekasihnya. Itu yang harus dikhawatirkan. Tuh, takut kalau dia nggak bisa beribadah kepada
Tuhan segala raja, itu yang harus diperhatikan bagi Nyi Ageng Tingkir ini. Maka pada saat itu Nyi Ageng Tingkir ini memanggillah Mas Karebet. Mas, ngene kan gitu kan. Cuman ini Mat, yang kerennya Mat ya, Jaka Tingkir pada saat itu walaupun itu ibu angkatnya, itu patuhnya luar biasa, sopan santunnya luar biasa, gitu loh. Dia ngadep ibu, ya kan, dengan tunduk, ya kan, matanya, dengan tidak membalas perkataannya. Kan jarang Mat yang kayak begini sekarang. Kalau kita lihat ini kan pelajaran buat kita juga gitu Mat, ya kan. Kalau kita dipanggil sama orang tua, jangan kita bentak-bentak ya kayak saya gitu ya kan. Kalau dipanggil orang tua, ya kan, lagunya udah kayak apaan tahu kan gitu kan. Ngaji kemana-mana adabnya mau orang tua goblok kan gitu ya, itu saya kan gitu kan. Nah ini ya, Jaka Tingkir ini boleh dijadikan teladan bagi kita kan gitu kan. Nah ketika dipanggil, ngene Mas, ya kan, ibu lihat kamu sering masuk keluar hutan 3 kali kamu baru pulang, seminggu kamu baru pulang, kamu kenapa gitu. Ibu khawatir, kata Jaka Tingkir dengan nada yang malu, ya kan, dengan nada yang sopan santun, dengan nada yang penuh lembut. Apa yang dibilang Raden Mas Joko Tingkir ini? Nganu Bu, ibu jangan khawatir, teman-teman saya banyak di hutan, saya juga belajar tentang mengenal Tuhan, ibu jangan khawatir, kata ibu. Tetap aja kan, karena Nyai Ageng Tingkir ini takut kalau nanti ia berpindah keyakinan, takut kalau dia itu salah memahami akan Tuhan. Ini yang dikhawatirkan daripada Nyai Ageng Tingkir. Maka ia meminta kepada Raden Mas Joko Tingkir yang umur belasan tahun ini untuk berguru kepada siapa Mat? Ki Ageng Selo. Tuh. Nah, Ki Ageng Selo ini adalah menantu daripada Ki Ageng Ngerang. Tuh. Itu Mat. Ki Ageng Ngerang yang kita pernah jelaskan itu adalah guru daripada Sunan Muria. Tuh. Maka Ki Ageng Tingkir ini, Nyi Ageng Tingkir ini meminta Raden Mas Joko Tingkir untuk ngaji lah, untuk nuntut ilmu, untuk beribadah kepada orang mukmin, yaitu yang dipandang oleh Nyi Ageng Tingkir itu adalah Ki Ageng Selo, keturunan daripada Brawijaya kan gitu, Bondan Kejawan, Rah Larup kan gitu. Tuh Mat. Nah, maka saat itu Mat, berangkatlah Raden Mas Joko Tingkir ini ke desa Selo pada saat itu. Karena Ki Ageng Selo ini orang keren, ya kan? Ia menangkap Sasmita pada saat itu. Alam mengabarkan kepadanya akan datang seorang yang indah dipandang, kan gitu. Maka buru-burulah diminta tolonglah, diperintahkanlah istrinya pada saat itu untuk membereskan kamarnya Mat, untuk ikan merapikan kamar, merapikan rumahnya, masak yang enak kan gitu kan, karena akan kedatangan tamu yang indah lah, yang agung lah. Maka pada saat itu selesai sholat asar, Joko Tingkir ini datang Mat, datang aja dah. Nah, pas datang ia memberikan salam, assalamualaikum kan gitu kan, waalaikumsalam kan gitu. Oh, Ki Ageng, bolehkah saya berguru kepada Ki Ageng kan gitu kan, ditunjukin tuh Mat rumahnya tuh Ki Ageng Selo, ya kan. Ini yang keren, ya kan, pelajaran buat kita kalau masuk ke rumah assalamualaikum kan. Kalau kita kan kagak Mat, ya kayak gua dah kemari gitu, ya paling woi kan itu. Nah, sini Mat, Ki Ageng Selo ini, maka pada saat itu Kiai Joko Tingkir ini duduk di bawah Mat. Ki Ageng Selo lagi kayak begini nih, di atas bangku, ya kan,
duduk di bawah, suruh bangun sama Ki Ageng Selo ini. Bangun nak, kamu dari mana? Oh, pura-pura nggak tahu ya kan, namanya juga guru ya kan. Kamu dari mana? Oh gitu. Wow. Maka diangkatlah jadi cucunya mat saat itu. Kemanapun Ki Ageng Selo pergi, maka Joko Tingkir selalu menemani. Nih. Nah, pada saat itu dia akan membuat hutan receh mat, hutan dibabat sama dia. Cuman pada saat itu ketika membabat hutan, Raden Mas Joko Tingkir ini kecapean tidur. Ki Ageng Selo ini menangkap di diri Raden Joko Tingkir ini wahyu keprabonan lagi gitu. Dia akan kelak menjadi seorang raja kan gitu kan. Nah ini saat inilah, pada saat itu ketika ia tidur maka dibangunkan ya kan. Karena kenapa? Ki Ageng Selo ini bermohon kepada Tuhan semoga kelak keturunannya ini menjadi penguasa tanah Jawa kan gitu kan. Maka dibangunkanlah ya kan. Apa kamu bermimpi? Enggak, kata ditanya Ki Ageng Selo begitu. Lalu kamu pernah bermimpi apa? Dulu saya pernah bermimpi bulan bintang masuk kan gitu kan. Ya seperti Nabi Yusuf lah seperti itu kan begitu kan. Oh gitu. Maka Ki Ageng Selo kesel pada saat itu. Cuman karena takut kepada Allah dan Rasul, takut karena benci dengan dengkinya itu, ia tidak bisa bertemu dengan Allah dan Rasul, maka hilanglah, dihapuskanlah bencinya. Tuh. Jadi Ki Ageng Selo pernah punya cita-cita keturunannya bakal dia bermohon kepada Tuhan. Dia cita-cita, dia punya cita-citanya. Kalau keturunan dia itu harus ada yang jadi raja. Betul. Ketika Jaka Tingkir tidur dia ngeliat cahaya dari Jaka Tingkir yang nunjukin itu wahyu Prabonan. Akhirnya kesel. Padahal dia yang minta, kenapa Jaka Tingkir yang dapat gitu. Itu. Cuma ya begitu, orang-orang yang memang terlanjur melebur cintanya kepada Tuhan dan kasihnya itu nggak berlarut-larut kayak kita. Itu mat. Nah jadi pada saat itu Ki Ageng Selo meminta kepada Raden Mas Joko Tingkir ini, nah Joko, saya punya satu permintaan, ya kan? Jika nanti kamu menjadi raja, jangan lupakan keturunan. Semoga keturunan saya bisa mencicipi menjadi penguasa tanah Jawa. Karena seorang murid yang berbakti, Ki Joko Tingkir menganggukkan kepalanya. Ini mat yang keren. Tuh. Maka ia disarankan kepada Ki Ageng Selo ini untuk ke Demak langsung. Menjadi Selo nyuruh Jaka Tingkir ke Demak. Ke Demak langsung. Menjadi pengawal atau menjadi pasukan daripada Sultan Trenggono. Prajurit. Jadi setelah berguru sama Ki Ageng Selo, Jaka Tingkir disuruh ke Demak, mengabdi di Demak. Langsung berangkat. Langsung berangkat pada saat itu. Tapi sebelum ia langsung menuju ke Demak, ia ambil kiri, pulang. Karena ia merasa kangen berbulan-bulan menempuh, mendidik ilmunya, itulah. Seperti itulah. Ya sekitar 3 tahun, 4 tahun lah kan gitu kan. Nah, dia pulang pada saat itu bertemulah Nyi Ageng Tingkir. Pada saat itu ya cium tangan karena saking rindu, tangis haru lah kan gitu kan. Pada saat itu kan seperti itu. Nah itu, maka ia berpikir, udah ketika di jalan mat, saya harus ketemu ibu saya dulu 2 hari 3 hari baru saya berangkat ke Demak kan itu kan. Nah saat di sana mat, dia membabat sawah tuh mat, bantuin daripada pengawalnya di Tingkir. Di Tingkir, di desa Tingkir ini, Ngadipurwa ini, membabat sawah karena memang pekerjaannya seperti itu kan gitu kan. Nah ini pas lagi babat ini
yang pengawal daripada Nyi Ageng Tingkir ini, pasukan prajuritnya, pengawalnya lah, ibarat kata pembantunya lah. Ini berbicara mat pada Nyi Ageng Ki Joko Tingkir, Raden, nggak pantas Raden bajak-bajak sawah begini, Raden kan orang terhormat kan gitu kan. Cuman jawaban Joko Tingkir ini keren kan gitu. Ya semua di mata Tuhan itu sama, yang beda itu ya cuman iman dan takwa. Ini yang keren kan begitu mat. Nggak ada namanya jalur silsilah kan gitu. Tuh, walaupun itu ada faktor di situ kan gitu. Itu mat. Maka pada saat babat sawah mat, Ki Joko Tingkir ini ada orang berpakaian hitam, serba hitam, ngeliatin dari jauh, tegur kayak orang tua, "Woi anak muda," kan gitu. "Bukan tempatnya kamu babat sawah," kan gitu. "Kamu tempatnya di Demak," kan gitu. Saat itu kan seperti itu. Jadi Joko Tingkir nggak tahu ya kan. Joko Tingkir nggak tahu pada saat itu siapa nih kan. Sama ibarat kata kan kejadiannya seperti Sunan Tembayat kan seperti itu juga, ngeliat hitam-hitam kalau kita ke video Sunan Pandanaran kan gitu kan. Itu. Nah, pulanglah dia, berceritalah dengan ibunya tentang apa yang ditemuinya. "Itu siapa, Ibu?" Mikir ibunya kan, mikir. Ibu asuhnya, ibu angkatnya, sekaligus ibu kandungnya kan, mikir. "Wah, itu Sunan Kalijaga," kan gitu. "Ya sudah, cepat. Itu mat. Nanti kamu di Demak itu kamu ketemu dengan Ki Lurah Ganjur atau Ganda Kusuma kan gitu kan. Ki Lurah Ganjur. "Baiklah Ibu, jangan tunda lagi, biarkan nanti Ibu yang bisa babat rumput ini mat." Maka dia cium tangan, minta restu pada ibunya, maka berangkatlah dia menuju ke Demak gitu mat. Nah, sampai Demak, ia menemuilah namanya pamannya ini Ki Lurah Ganjur, karena masih ada hubungan dengan Nyi Ageng Tingkir ini kan gitu. Nah, pamannya ini mat ketika bertemu, "Oh, ceritalah, kamu kemari untuk apa? Untuk mengabarkan ibumu atau bagaimana?" "Tidak paman, saya kesini untuk mengabdi kepada Demak." Gitu. "Oh begitu." Terus cerita Demak panjang lebar tentang gurunya Ki Ageng Selo seperti itu juga. "Wah, kalau begitu kamu sakti dong. Ki Ageng Selo kan terdengar sepanjang Jawa bisa menangkap petir. Kalau begitu kamu sakti karena murid kesayangannya," kan gitu mat. Iya kan? Saya sakti dari mana kan gitu kan. Kalau kata Joko Tingkir begitu mat. Maka saat itu Ki Lurah Ganjur ini menyarankan kepada Raden Mas Joko Tingkir ini untuk apa mat? Nanti setelah sholat Jumat, biasanya kan gitu kan, ini Sultan Trenggono ini lewat. Nah, nanti itu kan ada kali itu, nanti kamu di samping kali aja kan gitu kan. Iya, kolom kali lah ibarat kata kan gitu. Kolom lah, kali lah ibarat kata. Nanti kamu di situ aja. Mungkin ya mudah-mudahan kamu terlihat kan gitu kan. Ya mudah-mudahan kamu diangkat kan gitu kan. "Oh gitu ya paman, baiklah." Udah. Saat itu sholat Jumat lamat berkumandang. Ya karena ini hari Jumat kan, sholat Jumat berkumandang. Nah, pulang dari selesai sholat Jumat, dia di kolam Jumat. Duduk. Iya, pinggir kolam. Iya, duduk ya. Udah geser-geser mat, namanya ajudannya kan Sultan Raja ya kan. Takutnya kenapa? Karena kejadian pas Pangeran Sekar 8 ini kan sehabis sholat Jumat juga kan gitu. Takutnya kejadian itu merambat kepada Sultan Trenggono kan gitu kan. Takut dibunuh. Takut, iya namanya Sultan kan gitu kan. Nah, ini pas lagi seperti itu mat, wah diinian kan, di sterilin lah ibarat kata. Nah, karena udah kedesak nih Joko Tingkir pada saat itu, udah kedesak, kakinya yang satu
masih napak, kakinya yang satu, badannya ini udah doyong mat, udah nggak bisa lah kemana-mana. Maka terbang. Dia meringankan tubuh, ya kan. Orang bilang tuh ilmu meringankan tubuh lah. Terbang. Dilihat sama Sultan Trenggono. Waduh, sudah dipanggil lah pada saat itu ke istana Kesultanan Demak. Tuh, mat. Nah, Kesultanan Demak nih mat, ya kan. Nah, pada saat itu mat, ya kan, ketika dipanggil ke Kesultanan Demak, Lurah Ganjur atau Ganda Kusuma ini, karena kan dia kan pengawal abdi dalamnya, Surakarta kan itu kan pengawal abdi dalamnya kan semuanya. Itu dia ibarat kata itu manajernya lah, kepala prajuritnya lah pada saat itu. Nah, dipanggil lah Ki Lurah Ganjur pada saat itu. Apa benar ini keponakan kamu kan gitu kan? Ditanya dulu itu siapa? Iya. Oh, itu udah, siapa? Main loncat-loncat aja nggak sopan. Iya. Oh, itu keponakan saya kan gitu kan, Sultan. Oh gitu, siapa namanya? Oh begini kan gitu kan. Maka diangkat aja jadi pengawal prajurit, ketua pengawal prajurit pada saat Dites itu. dulu dong, masa Enggak, pada dites. karena begini mat, banyak versi gitu loh. Ada yang bilang dites dengan banteng kan gitu kan, di Dharma Sasangka kan begitu. Ada pula yang langsung menjadi pengawal kan gitu. Di Nansi Polida kan seperti itu kan, ceritanya berbeda-beda mat itu kan gitu kan. Kalau cerita Gitu. tuh langsung diangkat, nggak pakai tes. Nggak pakai tes karena udah ada kemampuan nih kan gitu kan. Maka pada saat itu apa mat, Sultan Trenggono ini berburu lah. Iya. Setelah jadi prajurit lah, anggapnya gitu ya. Setelah jadi prajurit Kepalanya Demak. ke kepala Prajurit ada kali. Jadi Enggak. prajurit dulu. Ya udahlah, kayak begitulah. Iya. Ya, tetap aja harus ada proses itu jadi prajurit. Iya, cuman yang gue tahu sih seperti itu. Cuman kalau nggak apa-apa sih, biar enak aja ceritanya gitu. Cuman kan banyak versi Ya gitu. udah, Iya. iya, pas berburu tuh udah jadi kepala prajurit. Pas Komandan. berburu itu ada harimau mat di situ, komandan, ya kan? komandan. Harimau, wah pada ketakutan prajurit-prajurit itu. Siapa yang bisa ngecek harimau itu kan gitu kan? Kan gitu. Pada mau berburu nih, siapa yang bisa ngecek harimau itu? Jaka Tingkir. Coba Jaka Tingkir kamu cek. Wah, pada takut tuh sama harimau kan gitu kan. Jaka Tingkir mah selalu ya kan, datang. Dibawa tuh harimau. Oh ternyata harimau, ini harimaunya nih Sultan kan gitu kan, Kanjeng Sultan. Oh gitu. Itu betina apa jantan? Betina. Oh ya udah lepasin. Kasihan anak-anaknya di sana itu. Nah gitu mat. Nah juga pada saat itu dia sedang berlayar, ya kan, pakai getek gitu ya, berlayar. Nah, itu pusaran air mat gede. Nah ketika itu pusaran, maka apa mat, diambillah, diceklah sama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir nggak kelihatan pada saat itu. Jadi langsung nyelam. Langsung nyelam. Gua takut kan, ya kan. Sultan Trenggono takut khawatir, takut kenapa-napa ya kan. Perang panglima, perang kesayangannya kan. Ini takut kenapa-napa kan gitu kan. Nah maka pada saat itu Jaka Tingkir muncul bawa buaya mat di sini. Jadi dia berantem dulu gak? Berantem sama buaya. Jadi dia nyelam berantem. Iya, pusarannya. Oh ini nih Kanjeng Sultan yang buat pusaran air kenceng kan gitu kan. Maka pada saat itu apa mat di situ udah, oh kalau begitu memang mereka terancam karena kehadiran kita kan gitu kan, maka lepaskanlah. Berarti Sultan Trenggono itu bijak tuh. ketika Karena harimau ditangkap, lepasin karena dia perempuan, kasih anaknya gitu. Betul. Habis gitu ketemu lagi cerita buaya tuh, lepasin lagi. Dimatiin apa dilepasin lagi? Lepasin lagi buaya. Karena mereka merasa terancam wilayahnya tuh. Nah Sultan Trenggono ini mat ketika itu berpikir gitu, karena ibarat kata meluas apa namanya wilayahnya, ya kan,
dengan bantuan prajurit-prajuritnya, bukan aja Jaka Tingkir doang gitu, andalannya kan gitu. Yang kita tahu juga banyak kan gitu dengan cerita-cerita kan gitu. Nah ini ia berpikir, ia mengambil keputusan dalam pikirannya, Mat. Bagaimana ini ada satu Jaka Tingkir. Bagaimana kalau 10? Kan gitu kan. Bisa melebar kekuasaan Demak pada saat itu kan gitu kan. Maka diujilah, Mat. Bukalah ujian seleksi prajurit baru gitu kan. Dengan banteng kan gitu sebagai ujiannya. Syarat ujiannya. Itu Mat. Zaman Demak gitu orang diadu sama banteng. Itu. Terus pada saat itu ada, Mat, satu orang dari Pati. Namanya itu Dadung Auk. Dadung Auk ini kayak genderuwo lah kalau orang bilang. Rambutnya gondrong ya kan. Mukanya lebar kayak genderuwo lah ibarat kata kan begitu Dadung Auk. Makanya kan bingung ya, Mat, ya. Kalau kita pikir kan apa namanya cerita yang kita dengar di sekolah-sekolah dulu gitu, kita nonton film, Dadung Auk temannya Joko Tingkir nih begini. Yang gendut. Ternyata kan film itu kan berbeda dengan sejarah. Gitu. Tapi nanti ada juga Dadung Auk, tapi bukan di zamannya Joko Tingkir kan gitu. Di Mandiraja itu ada Dadung Auk namanya. Anak daripada Buni Sata kan gitu. Dadung Auk jumawa nih, Mat. Siapa yang berani menantangku? Jangankan banteng, iya kan? Kilurah prajurit aja saya tantangin, iya kan? Mana kesaktian yang paling sakti? Ambil kerismu yang paling sakti, tusuk. Ibarat kata punya ilmu kebal lah. Wapaknya banyak kalau kata orang sekarang kan. Wapaknya banyak, isiannya banyak ya kan. Kalau kata Jos, cek kodam. Kodam dicek, membantu dicek. Kalau ugan nih, pada saat itu sang Jumawa ini Dadung Auk ini, Mat, menantang pada saat itu ke Joko Tingkir. Sekali, 2 kali Joko Tingkir diam, 3 kali diam, masih senyum aja kan gitu, dengan ya memang keturunan daripada Ki Ageng Pengging ya kan, dengan senyum aja, ketawa-tawa. Nah saat itu maka diambillah daun sirih, Mat, karena memang coba kau uji kan gitu. Diambil, Mat, daun sirih, dibuntelin, digigit ujung. Ngoceh lagi Dadung Auk. Saya mau diuji, jangan pakai daun sirih, cari, ya kan, pusaka yang paling canggih, pusaka yang paling mempan sama dada saya, sama badan saya kebal, kan gitu. Akhirnya pada saat itu daun sirih digigit, ya kan, karena emang ini orang mau nguji kan gitu kan, ini orang nantangin, udah dikasih hati mintanya jantung kan gitu kan. Maka udah lempar aja daun sirih, jatuh gedebak. Nah pada saat itu ditusuk-tusuk lah, karena prajurit daripada Raden Mas Joko Tingkir ini banyak, kesel sama nih orang nantangin juga prajurit itu, maka ditusuklah pakai keris-keris daripada prajurit itu, maka meninggallah pada saat itu. Nah Ki Wanapala pada saat itu mendengar kabar seperti dilaporkan ke Sultan Trenggono kan itu. Nah Sultan Trenggono gerah, marah, karena saya kan mau menguji seleksi kan gitu, bukan mau membunuh tanpa syarat, bukan membunuh tanpa sebab ini, Mat, tuh. Maka pada saat itu murkalah Sultan Trenggono. Kamu bagaimana mencontohkan keindahan, kamu bagaimana mencontohkan seorang pemimpin, kalau membunuh itu adalah salah satu bagian daripada yang harus kamu tempuh, gitu kan. Gimana nih? Iya, maksudnya dia itu nggak mencerminkan sosok pemimpin. Kalau membunuh itu jalan satu-satunya, jalan terakhir,
itu. Untuk kasih sayang itu susah. Dia tahu. Itu Jadi Sultan marah karena Jaka Tingkir ngebunuh. Padahal itu ajang ini pembukaan buat prajurit. Iya, baru. karena Dadung Ngau pun menantang pada saat itu. Iya, maksudnya raja kan orang yang datang ke situ buat jadi prajurit, bukan buat dibunuh gitu. Karena Sultan Trenggono nggak tahu cerita aslinya kan gitu, Pak. Cuman kan diceritain. Iya. Akhirnya diceritain ternyata Dadung Ngau itu nantangin, ya kan. Maka saat itu terusirlah daripada Demak. Demak. Jaka Tingkir tetap salah di mata Sultan Trenggono karena dia ngebunuh orang. Tuh. Karena Dadung Ngau mati dalam proses pencarian prajurit. Pendaftaran prajurit. Tuh. Akhirnya diusir. Iya. Jaka Tingkir nggak boleh balik lagi ke Demak. Tuh. Kata Sultan Trenggono. Cuman yang disesali daripada itu apa, Mat? Dua hal itu daripada Jaka Tingkir. Yang pertama, memang dia salah kepada Sultan Trenggono. Yang kedua, dia tidak bisa memadu kasih lagi dengan anak daripada Sultan Trenggono lagi. Itu Retno Ayu, Raden Mas Cempoko, kan gitu. Iya, Retno Ayu, Ratu Mas Cempoko itu. Jadi selain dia ngerasa bersalah, dia ngerasa kesepian jiwanya. Jaka Tingkir. Makanya sepi itu bahaya. Tuh, jalan sepi bahaya, bisa dibegal. Tapi kalau jalan sunyi nggak ada. Tuh. Gitu. Akhirnya cabut dari Demak. Mat pada saat itu. Terus kemana lagi? Udah nggak punya semangat kayaknya itu. Udah menyerah lah pada saat itu. Udah berkabung lah hatinya kan gitu kan. Karena diusirnya daripada Demak kan gitu kan. Nah saat itu barulah Mat ia berjalan. Oh gitu. Tuh. Pokoknya tak kenal arah lah. Kayaknya kan gitu. cerita sekarang lemas banget dah. Itu. Iya, cerita Jaka Tingkir kayaknya lemas banget. Emang harusnya gimana? Masa raja lemas banget ceritanya? Cerita raja kan nih. Yang semangat dong. Itu. Oh, lu udah makan belum? Belum. Nah, di saat dia duduk Mat di samping pohon, Iya. Raden Mas Joko Tingkir ini tertidur lelap. Maka Ki Ageng Butuh pada saat itu Mat, ya kan, datang karena nyamperin Cahaya pada saat itu di hutan. Ini Cahaya siapa nih kan gitu kan? Lagi-lagi tentang Wahyu Keraton atau Wahyu Keprabonan kan gitu kan? Cahaya siapa nih kan gitu kan? Dilihatlah Mat, seorang anak muda yang gagah, maka dibangunkanlah Jaka Tingkir pada saat itu kan gitu. Saya seperti tidak asing mengenal wajah kamu kan gitu. Kamu anak siapa? Ki Ageng Pengging. Oh, kamu Mas Karebet kan gitu kan. Wah, cerita tuh Mat ya kan. Saya ini yang menyaksikan kelahiran kamu kan pada saat itu kan gitu kan. Kita semua dibawalah ke Desa Butuh pada saat itu. Desa Butuh ia belajar ilmu, dipanggillah juga Ki Ageng Selo, Ki Ageng Ngerang pada saat itu untuk mendidik daripada Ki Ageng Tingkir ini, Jaka Tingkir ini. Tuh, belajarlah ilmu pada saat itu. Maka beberapa bulan lamanya ia sudah melahap semua ilmu daripada Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang kan gitu kan. Lanjut kemana itu Mat jadinya? Lu tahu nggak? Mana ya? Pulang? Bukan, ia ziarah ke makam orang tuanya dulu. Ya, pulang itu namanya. Enggak, kalau pulang kan ke Desa Tingkir. Kan gitu. Kalau pulang di Desa Tingkir ya kan. Itu karena kenapa dia malu kan gitu. Karena dia terusir daripada Demak gitu. Nah, dia pulang, dia jalanlah ke makam orang tuanya, orang kandungnya. Nah, di saat dia bermujahadah Mat, di saat dia
ibarat kata kalau boleh dibilang itu dia meditasi lah, dia merenung, dia bengong, itu ada panggilan dari dalam hatinya, Mat. Ada panggilan dari alam yang nggak jelas entah berantanya, kan gitu kan. Dipanggil lah namanya, anakku, kan gitu. Emang ceritanya begitu, ya kan. Anakku kan gitu. Ki Ageng, ya Joko Tingkir ini bingung, ya kan. Saya ini bapak kamu, kata Ki Ageng Pengging seperti itu. Sudahlah, jangan terlalu berlarut-larut menangis dengan kesedihan, kan gitu kan. Kalau begitu kamu coba berguru ke Ki Ageng Banyu Biru, kan gitu. Nah, jadi setelah Jaka Tingkir diusir, galau, dia ketemu teman bokapnya, Ki Ageng Butuh, sahabat bokapnya. Akhirnya ya udah, daripada lu mikirin lu diusir di Demak, mendingan lu ikut gua aja, yuk bantu gua, bahasanya kan gitu ya. Iya, kalau lu bahasanya Iya, begitu. bantu gua aja di rumah, yuk, biar nggak galau. Kalau itu kan jatuhnya kan kalau diceritakan menuntut ilmu lah ibaratnya, karena wayu keraton. Iya, udah lu ikut gua aja lah di rumah nih biar nggak galau gitu. Iya. Akhirnya setelah berapa lama, setelah selesai berguru bahasanya, disuruh ke Demak, tetap disuruh balik ke Demak. Tetap. Akhirnya dia mutusin sebelum ke Demak dia harus ziarah kubur karena udah lama nggak datang ke bokapnya, Itu sama nyokapnya. kan versi lu. Iya. Akhirnya dia meditasi, dia doain orang tuanya. Lah, kita kan merenung, Mat. Kadang-kadang kan kalau ziarah kubur gitu kan banyak yang salah paham di situ. Itu. Iya, Kita merenung jasa-jasanya kan gitu. Iya, dia doain orang tuanya. Kalau bahasa permudanya ya yang lu bilang, mendoakan. Iya, kita pakai yang gampang aja. Akhirnya Jaka Tingkir sampai di makam Ki Ageng Pengging berdoa. Terus ketiduran, sampai akhirnya ketiduran. Mimpi. Iya, setelah ketiduran dia dengar suara yang manggil namanya. Tuh. Itu. Ternyata suara itu suara bokapnya Ki Ageng Pengging. Nah, pesannya tadi apa? Suruh ke Banyu Biru. Ya udah terusin belajarnya gitu. Ya udah terusin lagi belajarnya sebelum ke Demak. Ke sana dulu, ketemu lagi teman bokapnya lagi. Ki Banyu Biru itu tetap teman bokapnya. Ki Ageng Selo teman bokap. Ya pokoknya yang dijadiin guru sama Jaka Tingkir itu teman-teman bokapnya. Tuh. Dan murid-muridnya Siti Jenar. Itu. Jadi kerennya begini, Mat. Jadi kan yang kita bisa ambil pelajaran apa ya? Jadi kan seorang waliullah itu bukan karena pengetahuannya, Mat, diangkat jadi wali. Tapi karena mengabdi kepada gurunya. Ada yang begitu. Itu kebanyakan seperti itu, ya kan. Maka kan kalau boleh dibilang ya, di luar sana itu banyak orang wali-waliullah itu nggak mau dikenal, nggak mau diceritain. Tuh, gitu tuh. Itu Mat, ya kan. Datang. Ki Ageng Banyu Biru. Iya, Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru ini dia punya anak murid juga pada saat itu. Itu namanya Ki Mas Manca, anak daripada Arya Jambuleka kan begitu kan. Itu masih daripada Terah Prabu Brawijaya kan gitu. Juga namanya Ki Mas Wila dan Ki Mas Uragil kan gitu kan. Nah, ini anak daripada Majasta kan gitu kan. Nah, ini Mat, saat itu anak-anak muridnya bertiga ini disuruh ngerapin. Ini nanti akan ada junjungan kamu ini. Kamu ikutin. Pokoknya apa yang dia mau, kamu harus siap, taat, kan gitu kan. Ki Ageng Banyu Biru menangkap Sasmita seperti itu juga kan gitu kan. Maka Ki Joko Tingkir, Raden Mas Joko Tingkir ini datang pada saat itu. Ya bergurulah pada saat itu di situ. Itu Mat di situ. Jadi berguru
Kayaknya kita udah lama, kita percepat sedikit ceritanya. Iya, masalah udah mau sejam. Yang ada orang kagak nonton. Jadi guru-guru Jatim itu yang pertama itu Iya. siapa? Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Iya. Buyutnya Panembahan. Ki Ageng Selo. Habis gitu dari Ki Ageng Selo dia berguru lagi ke Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh. Iya, Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang. Terus ke Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru. Di Ki Ageng Banyu Biru dia dapat teman yang ntar akhirnya diceritanya yang ngiringin perjalanan Jaka Tingkir sampai dia jadi raja. Temennya. Dia begini, Mat. Dia cerita. Ki Ageng Banyu Biru ini bercerita. Oh. Saran lah, saran. Iya kan? Ini kalau sedang bulan-bulan seperti ini, biasanya Kanjeng Sultan itu di Gunung Prawoto. Kan gitu kan. Maka ini tanah aku kasih, kan gitu. Nanti di sana ada kebo liar, kan gitu. Di sana ada kebo liar, maka masukkan aja ke mulutnya. Nanti dia akan mengamuk seketika. Tuh, Mas. Pesan daripada Ki Banyu Biru. Tanah itu dibawa oleh Joko Tingkir. Sebelum Jaka Tingkir dilepas buat balik ke Demak, dibekelin tanah sama Ki Ageng Banyu Biru. Banyu Biru. Nah, itu. Dibekelin tanah, strategi lah, taktik ya. Karena di cerita itu Sultan Trenggono punya kebiasaan berplesir. Tuh. Dan di sana diadakan adu banteng. Tuh. Adu banteng bukan sih? Di pelesiran lah pokoknya. Ibarat kata tuh ya peristirahatan lah buat istirahat. Pelesiran. Tuh. Situ, Mat. Nah, ini kan lewat rakit, Mat. Lewat kali. Nah, disinilah ibarat kata tercipta lah namanya tadi Tembang. karya warisannya Joko Tingkir. Kan gitu, si Biro Milir lah kan gitu kan. Nah, berantem pada saat itu oleh buaya-buaya, Mat, pada saat itu. Nah, di sini buaya berantem sama buaya di situ daripada Sungai Bengawan kan gitu kan. Jadi dari Ki Banyu Biru setelah dibekelin tanah, dia berangkat ke Demak lewat kali. Di perjalanannya itu Ya ada nama buaya-buaya yang ada di kali itu. Nah, itu di sungai itu. Buayanya itu buaya beneran apa buaya siluman, Dit? Iya, katanya itu buaya itu kiasan. Ada yang bilang manusia, ada yang bilang siluman, ada yang bilang juga itu peliharaan daripada manusia. Lu maunya yang mana? Iya, gue sih yang mana aja serah. Soalnya buayanya bisa ngomong, Dit. Iya kan? Iya, namanya Ki Bau Reksa kan gitu kan. Iya, pemimpinnya Tuh, Bau Reksa. pemimpinnya Bau Reksa. Tuh. Akhirnya berantem sama buaya. Buayanya kalah, akhirnya Berantem. buaya jadi prajurit. Pengawal. Diantarkanlah 40 orang buaya pada saat itu. Orang apa buaya nih? 40 buaya gitu, Pak, pada saat itu. Nah, dia bertepi temu lagi Ki Ageng Butuh pada saat itu. Maka dilanjutkanlah perjalanan menuju ke Gunung Prawoto kan gitu. Nah, di Gunung Prawoto ini, Mat, ditanyalah di mana begini-begini persinggahan daripada Kanjeng Sultan Trenggono kan pada saat itu. Maka saat itu apa, Mat? Ya kan? Sebelum dia memasuki perkemahan, ya kan, daripada Kanjeng Sultan pada saat itu kebo liar, Mat. Oh, ini yang dibilang Ki Ageng. Kan gitu kan. Ini yang dibilang Ki Ageng kan gitu. Jadi dia di perjalanan dia dihadang sama kebo liar. Kebo liar. Cuman kebo liarnya dibiarin aja. Dibiarin aja. Enggak bertarung. Iya, maksudnya nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Dibiarin aja. Cuman bertarung dan Iya. Gitu. Bertarung ya kan. Wah, udah kayak kalau kita lihat sekarang tuh sang matador lah. Iya. Nari-nari ya kan. Jaka Tingkir. Wow. Terpegang tanduknya, teng ya. Udah dimasukin tuh kebo lagi ngangap ya kan. Masukin tuh tanah. Dar. Makin galak. Dilepas sama Jaka Tingkir pada saat itu. Lari ke perkemahan Kanjeng Sultan nih. Wah, kagak ada yang bisa ngadangin, Mat. Sehari ini kebo-kebonya nih dipinter nih, habis makan di sono ya kan. Iya kan?
makan di sono kan ada makanan ya kan? Iya. Makan ya kan? Maghrib pulang. Pokoknya habis bikin rusuh, maghrib Iya, pulang. maghrib pulang. Besok datang lagi, Besok rusuh datang lagi, maghrib pulang, ya kan, sampai 3 hari tuh. Prajurit tinggal dikit, ya kan, Sulat Tenggono kewalahan. Maka ada satu prajurit yang bilang, coba ada Raden Mas Joko Tingkir nih kan, gitu kan. Maka pada saat itu Sulat Tenggono mencarilah memerintahkan prajurit itu untuk mencari Raden Mas Joko Tingkir, ya kan. Nah, Raden Mas Joko Tingkir ini pada saat itu ketemulah dengan prajurit ini kan, kita bekas daripada anak buahnya dulu. Apakah yang sudah nggak marah sama aku? Kok marah, kan dia nyari kan gitu. Oh gitu kan, gitu kan. Karena takut tersebar cerita prajurit Demak kalah sama Kebo, takut malu, akhirnya disuruh cari Jaka Tingkir. Yoi. Daripada malu. Gitu. Akhirnya diutus Gitu. prajurit buat cari Jaka Tingkir. Heeh. Bilangin ke Jaka Tingkir kalau dia bisa ngurusin Kebo, Heeh. kalau dia bisa ngalahin Kebo, udah dosa-dosa lo yang kemarin gue maafin. Iya. Maka saat itu ya Jaka Tingkir ya selon nih kan. Iya. Tak, jalannya udah kayak nggak ada beban aja, orang senang ya kan. Iya. Dengan PD-nya, dah, ya ambil set, udah. Kebo itu dibanting, das, mati. Tuh. Cuman kan kalau udah masang-sangkang kan bilang Kebo Andano itu kan kacau kan itu. Iya, jadi kita percepat lagi ceritanya, Dit. Yang menarik dari Jaka Tingkir itu perebutan kekuasaan. Ya. Cerita perebutan kekuasaan. Ketika Sultan Trenggono meninggal, itu kan Demak jadi polemik. Jadi begini, Mat. Area Sebelum kita ke sono, itu kan saat Kebo dia mengalahkan perkemahan. Iya, maksud gua itu kan udah rapi. diangkat jadi Adipati Pajang dulu. Iya, kan, gitu maksud kan. gua itu Iya, udah kan rapi. takutnya kan orang kan langsung jadi Kesultanan Pajang, kan orang bingung, Mat. Iya dah. Iya. Maksudnya Akhirnya jadi dia dinikahin sama anaknya dan diberi tanah di Pajang. Pajang. Nah, Betul. jadi Adipati Pajang. Nah, dia juga tak lupa kepada orang-orang yang terdekatnya. Kan, Iya. gitu. Kita percepat lagi. Tuh. Iya, biar orang tahu gitu rasa terima kasihnya nih, yang kita harus belajar, Mat. Rasa terima kasih itu harus kita penuhin janjinya itu. Maka Raden Mas Joko Tingkir ini kalau janji itu harus ditepatin. penuhin. Makanya kita belajar dari Jaka Tingkir, jangan dari gue. Kalau janji itu harus ditepatin. Itu yang harus dipelajarin. Itu yang harus dipelajarin. Iya. Makanya nanti kan Ki Mas Manca diangkat jadi Tumenggung. Iya kan, Manca kan gitu. Nanti Ki Ageng Selo anak, karena pas lagi jadi Adipati Pajang itu Ki Ageng Selo sudah wafat. Nah, maka anaknya, ya kan, Ki Pemanahan itu menjadi, ya kan, tangan kanannya kan gitu kan. Nanti ada lagi anak angkatnya Ki Penjawi kan gitu kan, Ki Juru Tani kan gitu kan. Nanti juga Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil ini dikasih jadi bupati ini, Mas. Dan priai-priainya Ki Ageng Ngenis itu anak daripada Ki Ageng Selo, bapak daripada Ki Pemanahan, itu diangkat jadi priai kan gitu. Majasa juga seperti itu kan gitu. Pepunden lah itu. Jadi Ki Ageng Banyu-Biru Pepunden itu. Kalau orang udah janji itu ditepatin, itu pelajaran dari Jaka Tingkir. Dia nggak lupa sama janjinya. Itu. Iya, akhirnya nikah. Nah, terus Sultan Trenggono meninggal. Sultan Trenggono meninggal. Ini kita percepat nih. Pergolakan di Demak. Arya Penangsang ngerasa berhak karena orang tuanya Pangeran Sekar VIII itu, menurut dia ya, dia punya kecurigaan bahwa orang tuanya mati dibunuh sama Sultan Surawijaya. Iya sama Sultan, bukan orang yang ngebunuhnya. Di belakang yang ngebunuh itu perintah Sultan. Dia punya pemikiran itu, seuzon. Pas Sultan meninggal, akhirnya kan ngerasa berhak. Karena menurut dia bokap gue dulu meninggal dibunuh. Iya. Kalau bokap gue nggak meninggal kan berarti gue yang jadi raja. Betul. Kebetulan Sunan Kudus lagi, balik-balik ke Sunan Kudus lagi. Kenapa citra Sunan Kudus jelek gitu ya? Akhirnya Sunan Kudus gurunya Jaka Tingkir juga.
Betul. Akhirnya sama Sunan Kudus diceritain bahwa bokap Pangeran Kikin itu, Raden Kikin. iya, Raden Kikin dibunuh atas perintah Pangeran Sultan Sunan Prawoto. Tuh. Itu atas perintah Sunan Prawoto. Sultan Trenggono nggak tahu bahasanya. Dia soalnya waktu itu pernah nanya ke Sultan, lu ngeraguin gua, kata Sultan gitu. Betul. Lu ngeraguin gua, padahal Us, rokok dong Us. Raden Kikin itu kakak yang paling disayang sama Sultan. Itu Mas. Gua nggak mungkin ngebunuh gitu. Betul. Cuman kata Sunan Kudus itu perintah Sunan Prawoto. Akhirnya dia mulai agresi lah. Dibunuh Diperintahkan Sunan juga. Prawoto. Sunan Prawoto ore rangkut. Habis Sunan Prawoto dibunuh, buat naik jadi tahta Demak itu masih ada ganjelan. Ratu Kalinyamat beserta suaminya. Pangeran Hadiri pun dibunuh. Akhirnya dibikin siasat. Nah, makanya pas di video lu kan Ratu Kalinyamat itu kan tapat telanjang. Iya, akhirnya dibikin siasat buat ngebunuh suami Ratu Kalinyamat. Akhirnya mati. Setelah siasat itu berhasil, ternyata dia masih punya saingan menurut dia. Ada Jaka Tingkir. Orang Karena sakti. diusulkan Sunan Kudus juga seperti Iya, itu. orang sakti di Demak, tinggal Jaka Tingkir. Karena dia menantunya. Tuh. Akhirnya bikin siasat lagi. Ayo kita bunuh Jaka Tingkir. Gitu. Mau kita percepat apa pakai cerita nih? Terus? Iya, mau dipercepat tapi pakai cerita. Iya, terusin aja. 1,5 jam. Kalau ada nonton semua kan keren, Mat. Iya. Bang Oyer, ada tamu. Mana aja? Kimas Madit. Kimas Madit. Mana aja Kimas? Tapa geni. Ada tamu. Udah lanjutin. Ya akhirnya dibikin siasat. Siapa namanya? Arya Penangsang ngasih keris setan kober. Itu keris sakti dari Sunan Kudus. Katanya itu Jaka Tingkir sakti, nggak mempan dibunuh. Cuman kalau pakai setan kober, katanya bakal mati. Akhirnya ngirim orang. Ini Pangeran Hadiri udah kebunuh. Udah kebunuh. Iya, Kita makanya cepat. dijelasin dulu. Udah kan. Iya. Habis Lu masih ngomong Ratu Kalinyamat masalahnya. Nah, terus akhirnya ngirim orang buat ngebunuh. Gagal. Ternyata keris setan kober yang dibilang sakti nggak mempan di tubuh Jaka Tingkir. kayak semut lah ibarat kata. Setelah itu bikin siasat lagi Arya Penangsang. Udah. Karena Sunan Kudus gurunya, kalau Jaka Tingkir dipanggil sama Sunan Kudus itu bakalan nurut. Akhirnya dipanggil. Udah disiapin tempat siasat. Jaka Tingkir duduk situ, Arya Penangsang duduk sini. Kalau Jaka Tingkir duduk situ, ilmunya luntur bahasanya. Ternyata pas duduk nggak berhasil juga. Akhirnya improv. Arya Penangsang, yaudah kita tukaran keris. Coba Jaka Tingkir lihat, kayaknya kerisnya cakep banget gitu. Akhirnya Jaka Tingkir ngeluarin keris yang satu. Dipegang-pegang siap ngebunuh. Jaka Tingkir dicolek sama siapa? Ki Pemanahan. Ki Pemanahan. Cuman juga dia bawa keris 2. Iya, dicolek. Keluarin lagi. Akhirnya Jaka Tingkir ngeluarin. Yang itu sama ini lebih saktian ini, kata Jaka Tingkir. Akhirnya nggak jadi. Cuman Sunan Kudus pada saat itu ngasih kode. Udah siap main tusuk-tusukan, Sunan Kudus keluar. Tuh. Akhirnya karena jauh seperti ini kan gitu. karena gurunya keluar dan gurunya memerintahkan buat sarungin keris, akhirnya Jaka Tingkir nyarungin. Ternyata Arya Penangsang nyarungin juga. Gagal memahami kode. Tuh, Dharma Sasangka juga seperti itu diceritakan. Akhirnya gagal. Main bunuh-bunuhan. Pada saat itu
dipercepat lagi karena memang mungkin udah bosan mati kan. Nah, dipercepat lagi pada saat itu ya Ratu Kalinyamat ini kan dia kan Ki Pamanahan ini Jaka Tingkir juga ke Ratu Kalinyamat yang sedang telanjang itu. Tuh. Setelah gagal antara Jaka Tingkir dan Arya Penangsang main bunuh-bunuhan, dua-duanya balik. Cuman udah siap-siap perang bahasanya. Yang satu di seberang sini, yang satu seberang sini, tengahnya Kali Bengawan. Kali Bengawan. Cuma pada saat itu udah siasat mat daripada Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani pada saat itu mat itu sudahlah Jaka Tingkir jangan perang. Karena pada saat itu Ki Pamanahan juga seperti itu dan tidak ada yang mau pada saat itu. Maka apa? Danang Sutawijaya, anak angkatnya, ya kan gitu. Anak daripada Ki Pamanahan, anak kandung Ki Pamanahan, anak angkat daripada Joko Tingkir ini. Apa yang dibilang? Saya yang berani, kan gitu kan. Dia mau ikut perang, kan gitu kan. Itu. Karena kenapa mat Ki Pamanahan ini selalu bilang jangan Kakang. Nggak usah Kakang yang turun. Saya saja yang turun. Itu. Ditawarkanlah oleh seluruh prajurit yang bisa membunuh Arya Penangsang pada saat itu, maka akan dikasih wilayah Pati dan Mataram, kan gitu. Kota gede, mentau. Maka pada saat itu Ki Juru Mertani ini melakukan siasat karena Arya Penangsang ini memang sakti mandraguna pada saat itu, Adipati Jipang Panolan kan pada saat itu kan seperti itu. Nah, ini jalanlah pada saat itu ke yang tadi lu bilang. Iya, jadi sebelum perang akhirnya Jaka Tingkir nemuin Ratu Kalinyamat. Itu Iya, sebelum perang. sebelumnya ngebunuh. itu. Dibilang sama Ki Pamanahan, udah ketemu dulu sama Ratu Kalinyamat, minta izin. Karena Ratu Kalinyamat lagi bertapa bugil bahasanya. Tapa telanjang. Iya, ketemu. Akhirnya direstuin sama Kalinyamat. Kalau lu berhasil, seluruh wilayah Demak boleh dikuasain. Bukan boleh dikuasain, Demak itu dikasih ke lo. Akhirnya Jaka Tingkir setuju. Dan dicerita Jaka Tingkir juga ngambil abdinya yang cewek tuh. Iya, yang kecil. Abdinya Ratu Kalinyamat. Nah itu pas lagi seperti itu Danang Sutawijaya itu tombak peleret daripada Ki Agung Selo ini warisannya itu diserahkan kepada Danang Sutawijaya. Akhirnya Itu. perang tanding antara Jaka Tingkir dan Arya Penangsang yang seharusnya Jaka Tingkir yang perang diwakilin sama Panembahan Setopati. Sutawijaya itu Panembahan. Iya, maksudnya Ki Pamanahan, Ki Pamanahan itu loh. Dan maka akhirnya berhasil ngebunuh. Enggak, sebelum itu kan dia kan telinganya itu jadi ada tukang rumput. Iya, maksud gua kan dipercepat akhirnya. Tukang rumput kuda itu kan dari kudanya si Jipang. Adipati Panolang ini kan Gagak Ruminang itu tukang rumputnya itu potong. Wah, ngadu lah seret. Ya. Udah seperti itu. Maka mengamuklah pada saat itu karena ditantang, karena ini berhasil. Tombak lah terus gemempan tuh mas tuh di situ. Maka yang membunuhnya ya Danang Sutawijaya akhirnya atau Panembahan Senopati. Pertempuran itu dimenangin sama Jaka Tingkir dengan dibunuhnya Arya Penangsang sama Panembahan Senopati. Dan akhirnya setelah itu Jaka Tingkir menduduki tahta Demak. Tuh. Cuman adanya di Pajang. Akhirnya muncul kerajaan Islam baru setelah Demak itu Pajang. Ya kan? Berdiri Pajang, memerintah lama, akhirnya karena lo bet sebenarnya ceritanya masih panjang, Dit. Pertempuran antara Jaka Tingkir sama Panembahan itu menarik sebenarnya. Sebenarnya menarik. Karena anak angkat kan, Panembahan itu anak angkat, dan di cerita itu akhirnya terjadi pertempuran antara Jaka Tingkir dan Panembahan. Tuh, nanti ada namanya meletuslah gunung berapi kan. Iya. Iya. Itu Joko Tingkir jatuh sakit ya kan karena juru taman lah nanti susah lamat gitu. Bantuan daripada sebenarnya kalau juru taman itu nggak masuk, Dit. Karena Jaka Tingkir sakti nggak mungkin kalah sama juru taman. Iya. Itu. Cuman ya
berbaik sangka aja lah. Iya, Gitu. masa kalah sama jin Jaka Tingkir kan nggak mungkin. Karena kenapa, Mat? Ketika ia menjadi Sultan Pajang, Sunan Prepen pada saat itu, ini Sunan Prepen nih, karena kan dari Sunan Prepen itu pada saat itu apa? Ya kan? Nanti di Mataram ini akan tumbuh kesultanan lebih daripada Pajang. Itu, maka dia berhati-hati pada saat itu. Bukan berhati-hati sih, sebenarnya senang, cuman karena sejarah mengisahkan seperti itu ya sudah. Itu mah. Tapi kayaknya sudah mati. Jadi Sejam berapa nih? di akhir hayatnya itu terjadi, sebelum Jaka Tingkir meninggal, Jaka Tingkir terjadi pertempuran dengan Panembahan. Iya. Semua pasukan siap, pas siap gunung meletus. Tuh. Akhirnya perang nggak jadi. Jaka Tingkir jatuh sakit, nggak lama kemudian Panembahan dipanggil. Dicerita gitu, Panembahan dipanggil suruh ngadep, Panembahan datang, tetap sopan karena Jaka Tingkir ayah angkat. Ya udah, kata Jaka Tingkir, kalau emang lu mau misahin diri, ya udah silakan. Iya, karena nanti juga ada pengaruh daripada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini ditaruh di Jepang, kan gitu. Nah, nanti udah segitu aja, Mas. Ya, Mungkin akhirnya. nanti kita akan beroleh daripada Panembahan Senopati Mataram. Ya, karena baterainya lowbat, Iya, karena juga kita sudah capek. akhirnya Dan cerita pusing. Jaka Tingkir segitu. Iya, Di akhir hayat Jaka Tingkir meninggal karena sakit. iya. Gue rasa cukup sekian, Bu. Iya. Terus damai selalu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.